Nah, dan bahwa konon katanya kalau misalkan kita melewat ke situ enggak salam, enggak ngucapin ibaratnya assalamualaikum ya ahli kubur atau permisi lah, konon katanya itu bisa sakit. Yang tersebut didapatkan oleh api. Itu kejadiannya tepatnya jam 11 malam, dan barang itu sendiri berupa andarun. Jadi menurut kesaksian beliau, saat si batu itu dipindahkan ke Gunung Tantu bersama temannya, batu itu bahkan mendului api. Sebelum sampai ke sini, batu itu sudah ada di tempatnya, dan itu posisi nggak ada yang memindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Jejak Keramat buat para sahabat keramat. Kali ini sesuai janji kita yang tadinya coming soon, alhamdulillah sekarang kita udah mulai acaranya. Untuk mengisi acara pertama kita kali ini, malam minggu waktunya bersama dengan narasumber. Dan yang insya Allah narasumber kali ini cukup sangat terbukti lah, karena beliau ini sosok yang memang sudah lama tinggal di kampung ini. Sebenarnya sih untuk video pertama kali ini kita nggak jauh-jauh ya, karena untuk tempat yang dikeramatkan itu sendiri sebetulnya tidak mesti harus jauh keluar kota, karena pastinya berdekatan dengan tempat kita tinggal itu sendiri. Apalagi di tempat saya sendiri di daerah Cianjur, Jawa Barat, tempatnya masih teramat banyak tempat-tempat yang sangat dikeramatkan. Tanpa harus menunggu lama, kita langsung aja ke narasumbernya. Selamat malam, Pi. Sebelumnya saya udah minta izin kan ke Api perihal saya ingin sedikit meliput tentang apa yang jadi dikeramatkan di kampung kita ini. Mungkin narasumber pengen tahu nama Api sendiri siapa sebenarnya? Itu nama Paledang. Enggak, nama Api. Oh, Api Ceceda ya. Oh, narasumber kita ini namanya Bapak Api Cece. Sebenarnya sih kita tetanggaan rumahnya. Ya mungkin biar agak sedikit formal video ini, biar kesannya mungkin agak serius ya. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada sedikit berisik, karena padat penduduk ya tempatnya. Oke, jadi Pi langsung ke intinya aja. Yang dikeramatkan di kampung kita nih, Pi, kan ada makam yang saya tahu, Pi ya. Paledang. Enggak, di tempat kita ini kan ada Mbah Paledang. Terus ada Bapak Haji Ibrahim dan Haji Keramat ya. Nah, untuk video yang ini nih, Pi, kita bahas yang Bapak Haji Keramat ini yang paling dekat. Sebelum nanti mungkin kedepannya kita bahas makom keramat yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Pi, kan Api di sini tinggal udah lama, bahkan pribumi lah, Pi ya. Kalau boleh tahu Api tinggal di sini sejak tahun berapa, Pi? Api lahir? Pokoknya lahir tahun 90. 50. Oh, tahun 50, tahun 1950. Jadi udah nggak diragukan lagi tuh, Api ini memang sesepuh ya. Dari segi usianya pun beliau memang sepuh kampung ini. Sebelumnya kampung ini bertempatkan di kampung Pasucen, di daerah Cikalong, Kulon, Jawa Barat, di kota Cianjur, masih di kota Cianjur.
Nah, jadi Pi, untuk isu mitos bahkan hal yang pernah Api alami nih Pi, seputar makom yang Haji Keramat ini sebetulnya namanya siapa Pi? Kira-kira Api tahu nggak Pi? Gak tahu ini namanya, cuman yang dulu mah di ya punya yang waktu apa tahu ini cuman Eyang Haji. Hmm, untuk nama Eyang Hajinya itu sendiri diambil dari apa Pi? Apa beliau ini memang bergelar haji? Emang Haji. Oh haji, tapi kan yang saya dengar nih Pi ya, karena kan saya tinggal di sini baru kisaran 4-5 tahun lah. Konon katanya nama haji itu sendiri dari batu nisan yang terdapat di situ seperti apa ya, mungkin Iya kayak kayak kopi Haji itu. kayak haji. Nah yang Api tahu nih, dulu sebelum padat penduduk seperti ini, kira-kira suasananya gimana Api dulu Pi? Sunaunya Ya. sini ya. Ari nu baheula mah ngaliwat ka dieu kan tara aya nu ieu tanuan ieu nya sabab ayeuna kan ieu mah di dinya kur hiji pokok hiji di dinya teh Keramat teh dituna kan di bola dituna kebon ieu kebon naon anu kitu Cipadan Mangu gitu. Nah lamun aya ka dinya ngaliwat untuk uluk salam pasti gering gitu. Oke Bi, rireng lah orang translate kan aja. Jadi menurut Api, konon katanya di daerah sini tuh rumahnya dulu mungkin sedikit, baru satu rumah, lewat berapa meter kemudian baru ada rumah gitu ya. Nah dan bahwa konon katanya kalau misalkan kita mau ngelewat ke situ enggak salam, enggak ngucapin ibaratnya assalamualaikum ya ahli kubur atau permisi lah, konon katanya itu bisa sakit. Oke kita lanjut Pi, terus gimana lagi Pi? Nah lamun aya nu di sana ngaliwatnya uluk salam langsung aya nu nemalan ngajawab didinya mah baheula teh kulantaran api keur ditepas gitu aya center kita tapi dia juga dibekem ku samping gitu ngebleg gitu ta. Jam seberapa Pi? Eta teh kira-kira jam 11-an Malam. Nah kalau yang begitu ta karena imam mang trodi ya naon ada teh keur ngobrol aja kurang Ciamis eta neangan menyan ararese ya alhamdulillah kitunya menyan menang langsung sunut Kang naon eta Pi minyan? tadinya kan ayo ada apa ya pasti aya parabot gitu Nuhurung tadi teh nya bawa barang ya terus di eta ya bisa lah gitunya. Nah pas isuk aya ngagoler di mana? si Mandarun teh. Mandarun. Mandarun model kitab gitu Quran gitu Quran letik. Tah eta teh sebenarnya mecakan da dina pang eta panyengetan menyan tah ya. Pas di aculumkeun cai teh ngambang teu basa di kitu teh. Ngan geus teh aya jilidan gitu. Tahan lah pikiran. Jadi menurut Api ini dulu konon katanya waktu masih sedikit penduduk terlihat di lokasi makom yang Haji Keramat itu ada cahaya, tapi cahayanya tuh kecil enggak, besar juga enggak, seperti dibungkus kain. Ya intinya kecil enggak, cahayanya besar enggak. Dan Api sendiri coba untuk membeli dupa
atau yang mungkin bisa disebut menyan, tujuannya bukan untuk suatu hal yang tidak ya. Ya mungkin dulu emang identik dengan seperti hal yang berbau mistis itu, sukanya kan wangian seperti itu. Jadi ketika api melihat cahaya itu, api coba buat istilahnya tawasul ya, tawasul, dan akhirnya barang tersebut didapatkan oleh api. Itu kejadiannya tepatnya jam 11 malam, dan barang itu sendiri berupa andarun. Nah, kita tanya-tanya nih, apa barangnya masih ada pi? Barangnya itu orang nanti ada kopi dibikin tadanya agak bawa aja ayamnya di Ciamis. dibawa ke orang Ciamis. Ciamis cing yang naon dah loba karabok mah gitu. Ku Mang Acim tukang kredit bola dia. Terus kayak naon deui pi tidinya teh lang we lila tanya tapi tentu eta deui nyarita teh batur makana ieu teh kana naon teh zaman togel teh nomor ada mah lain itu aya kene barang seur hideung. Nah terus tidinya teh aya peso. Nah geus aya peso eta nya aku teh penasaran. Ya kadinya hari teh malam Senin menang deui tah kata mah mode batu ali ieu mode deui batu ali we teh mah. Jadi batu ali teh diwatangan dicorok ku jampang di atasnya ku ieu ku jampang gitu tah loba batu ali teh 7 siki. Nah pas gitu tapi teh penasaran deh ya yang nyaho itu kana naon gitu nya eta na dari pas gitu ngukur saputing dia teh barang naon nu peso jeung batu ali eta. Nah hari peso mah can beunang tangan batu alina ngukur saputing kaduana eueuh kabeh malah nu api ka bawah. Nanti jadi menurut pengalaman api sendiri di situ barangnya terdapat selain andarun yang api dapat, beliau juga mendapatkan sebuah batu akik, juga pisau belati mungkin ya. Itu pada pisau iya, pada luk-luk. Mendapat sebaheula pisau zaman dulu. Namun barang-barang yang dapat secara gaib itu sendiri tidak bertahan lama. Mungkin entah balik lagi ke alamnya atau dibawa lagi tuh ya. Nah, jadi setelah barang itu menghilang, bahkan ibaratnya mengambil barang lain yang api miliki gitu. Dan untuk barang andarun yang pertama kali api dapatkan itu diserahkan atau diberikan kepada rekannya yang dari Ciamis. Selanjutnya itu pengalaman ekstrim didinya naon teh kan horor lah. Kan terkesan angker. Emang benar baheula mah gitu ayeuna nya serame. Ari baheula mah kan jadi aya mode bebebaanana kitu nya. Yang udah si pincang jadi mah kan. Si pincang maksudna si pincang teh? Meong tapi eueuh sekolah bola saya sih. Meong buntung. Ya itu daerah Cikalong mah eta tukang kontrol itu. Awalnya kita geus disada baheula mah da canterame kieu.
di sada maksudnya. Jadi ya kincringan ya udah anjing gitu tapi letik eta teh gitu. Besar apaleun balama oh iya cenah aya nu ngarona Tapi osok nampakkan tuh gitu tuh tinggali gitu. kadang gitu Hmm. eta teh kadang-kadang sok ngali kadang-kadang gitu tapi sora eta mah geng-geng mah tetep we aya gitu. Jika awewe nya meong awewe mah kayak geng Teu apal teh nya. Jaruna mah. Wallahu alam ini. Oke tahan deh. Jadi menurut kesaksian beliau dan para warga sesepuh lainnya, konon katanya di makomnya Haji Keramat itu sendiri ada sosok macan yang kakinya buntung dan dijuluki oleh warga sekitar dengan julukan si pincang, dan itu konon katanya suka berkeliling. Terus pih pengalaman naon deui nu Api pernah di Ari api mata karena pas masa menang batu ali tehnya memang di dinya teh bentuknya mah da jelas anjing gitu nya kan sarua aja anak sapi lah gitu. Di dieu mah lamun di dieu tah gitu badag berarti pih. ya badag anjing letik loreng teu hidung. hidung. Nah, lamun di Karamat gitu. Katakan pernah si batu eta teh ku api ge dibawa ka Gunung Tangtu. Nah, cek batur cenah sok balik gitu. Teu mungkin cing kita kudu balik. Da usukuan gitu. Dibawa we ka itu di karungan. Duaan saya mah. Pas gitu api balik ka dieu eta geus aya di didinya. Batunya batu haji iya aya deui biasa we diganti robah gitu. Tahun seberapa ya tapi Mana kejadian dipindahkan batu eta Pak? eta teh tahun 73 Tahun 73 dibawa ke mana nyalira eta ku Api itu jeung babaturan jeung si Eman orang orem berat mana dipanggul ku si Eman teh man orang kepala balik bola datang benar ceng teh lamun eta pas datang teh kadinya langsung ke makam saya di dieu cing teuningan tapi pan pas zaman harita angkot pan jarang hari baheula mah jadi eta Api bawa batuna eta kumaha Api bawa batu eta di dieu maksudna di karungan langsung di gemol mapah Api bala madalin angkot eta teh anu mobil malariatin naon gitu mobil jadul lah bemo lain tah eta teh bala mah geuningan sebutna bayawak angkutan umum bayang gojek teh apa jenjang. Oke tahan pi jadi beliau juga bahkan sempat jahil merempihnya Api coba ngetes lah penasaran jadi beliau konon katanya penasaran buat mindahin batu yang konon katanya seperti topi haji itu beliau coba pindahin ke gunung Tangtu ke Gunung Tangtu dan pada saat itu mungkin kendaraan umum juga masih jarang, masih sedikit. Namun yang Api rasakan sendiri dengan temannya waktu itu, batunya tuh pulang dengan sendirinya Pi ya. Jadi ujung-ujung kayak didinya. Saya didinya pasti pasir teh menuju teh ka Makkah. Tapi geus nyong kilo we. Jam sabaraha Api ya tapi? Da ka dieu teh tidak teh isu datang ka dieu teh jam 3 bertemu bawa mobil lempang gitu. Jadi
hor nah heula batu cing jeung urang oge gitu sebenarnya mah kita kan seserian we tadi dinya teu wani we dan mau yakin dikeramatkeun lah. iya keramat. Jadi menurut kesaksian beliau saat si batu itu dipindahkan ke Gunung Tantu bersama temannya, batu itu bahkan mendului api sebelum sampai ke sini. Batu itu sudah ada di tempatnya dan itu posisi nggak ada yang memindahkan gitu. Soalnya waktu itu hanya api berdua yang memindahkan batu tersebut. Terus naon deui tapi kejadian anu horor di Hari alhamdulillah tidinya mah da kulantaran eta ge loba anu jarah mah adinya. Tapi da ayeuna mah pindah teh ke Cibalagu. Pindah maksudnya pindah? Nya ti dia teh pindah itu. Jadi Keramat. maksudnya pindah kumaha tapi? Ya pokoknya jadi kieu. Jadi awalnya biasanya makan si pincang teh sok ngontrol gitu ngaronda. Ayeuna mah eueuh. Leungit we. Nah ayeuna di Cibalagu mainna teh. Gitu. Jadi nu pindah mah hodamna meureun. Hodam. Ku sabab padat penduduk teh meureun. Iya, ini kurang teh apa? Kalau mah baru gitu. Ari kapungkur teh eta posisi penduduknya nya rumah-rumahna kumaha pi? Nya Aya sabaraha anu tekanan de anu gigireun desa hiji. pikiran desa? Warung we polisi jalan. Jadi imah akum eta berbot. Nah, itu imah Badim, Juna, terus eta imah Bapak si Adam teh Dangbana. Tapi posisi kan ayeuna mah lumayan Rame. aya seueur henteu aya seueur kuburan. Nah, Ari kapungkur kumaha eta kuburan? dari kuburan mah tibala ge kitu. Emang aya kuburan. Aya Henteu hiji eta hungkul. gitu. Tama aya tibala ge. Bahkan cenah saacana anu dibelah ditueun kuburan Eyang Haji aya kuburan sajian cenah dikeramatkeun nu ayeuna jadi bumi. Tah eta teh anu jadi siraheun eta nya tah di dinya teh aya tulang siku malan mah di tembok teh pasti di tembok tah benang tulang disesakeun we kalau tulang nu teh di tembok baheula mah tah anu ayeuna tukang anu dijieunna ieu mah kusinya nyang tuh da kaituna mah da kebon eta teh mangu lama matakan imah teh ngan ukur imah kang turodi da bedia ngan ukur imah kang hamim lila mah tuh. Jadi menurut kesaksian konon dulu di lokasi pemakaman tersebut itu tidak hanya ada makam itu saja, bahkan memang sudah banyak makam yang lain. Bahkan di yang sekarang sudah jadi rumah warga kini jadi yang sekarang jadi rumah warga dulu itu bekas pemakaman juga. Gimana ada lagi Pi? Kayak di itu kinten-kinten mau pengalaman api Ari kurnya pengalaman api mah da ngan ukur di keramat di makom eta keramat eta itu eta unggul eta ukur itu lamun Mapaledang eta mah api sebenarnya mah asli nama dalin mah Paledang dari buat Paledang teh kan sebutnya pagawean tukang pandai lah intinya gitu. Baheula teh eta teh pan di
di kan Nusa Kambangkeun teh teh kabur nyata numpak kacau kabur lah pokoknya mah si cau eta teh cau Bangka teh teh mah paledang awalna mah bahwa itu di pelakan cik Bangka Wulu teh jadi we eta itu jadi di nerekam sebenarnya mah eta teh lain mah paledang aslina mah ngaranna eta teh Holipah. Jadi mah Holipah sebenarnya mah. Tak terus ayeuna istrina dari istrina mah orang dia orang Pasar Kolot. Eta mah Uyut Arsi. Eta teh nyari pamajikan mah paledang teh sabaraha meureun opat. Opat. Pamajikan teh berenang di dia ukur di dia anu teh sarua mengarananya Cikalong. Cianjur hiji di Baros. Di Sukabumi hiji Baros. Terus di di Bogor hiji Baros kan. Oh, jadi kan di Cikalong hukul. Cikalong hukul. Tuh. Tahan lapinya. Jadi menurut kesaksian beliau yang dialami selama masa mudanya di daerah Kampung Pasucen, daerah Cikalong Kulon, yang khususnya makomnya Haji, hanya sampai di situ karena semakin beriring berjalannya waktu, semakin bertambahnya juga penduduk, padat penduduk, mungkin yang dulunya ditakuti jadi bukan tidak ditakuti tapi mungkin kesan angkernya tuh berkurang karena banyaknya penerangan. Sebelum lanjut ke video selanjutnya masih dengan api, tonton terus Jejak Ramadan.